Udah jadi rahasia umum kalau pandemi COVID-19 yang merebak beberapa tahun terakhir telah mengubah banyak tatanan hidup di berbagai bidang. Kalian ngerasain nggak kalau sekarang kita semua tuh kayak masuk ke dunia baru, peradaban baru, yang kalau dipikir-pikir tuh jauh berbeda dengan dunia dan peradaban sebelum pandemi berlangsung. Dunia baru, peradaban baru. Yap, rasanya nggak berlebihan kalau kita sampai meminjam dua istilah itu. Disebut dunia dan peradaban baru karena banyak sekali kebiasaan hidup masyarakat yang gara-gara pandemi ini jadi berubah. Kayak misal, dulu tuh segala sesuatu masih banyak yang dilakukan dengan cara konvensional. Mau ngobrol sama temen ya ketemuan, belajar ya berangkat ke sekolah, kalau lapar ya beli makan di warung, dan lain-lain. Tapi semenjak pandemi dan mobilitas dibatasi, manusia mau nggak mau harus beradaptasi. Disinilah inovasi akhirnya terjadi. Manusia mulai mengupayakan berbagai cara agar kepentingan-kepentingannya tetap terlaksana, meskipun mobilitas mereka dibatasi habis-habisan. Gimana caranya? Yup, salah satunya memanfaatkan teknologi. Pemanfaatan teknologi yang masif inilah yang kemudian membuat teknologi berkembang semakin pesat. Kita kemudian mengenal adanya digitalisasi. Apa sih itu digitalisasi? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, digitalisasi adalah proses pemberian atau pemakaian sistem digital. Gampangnya tuh gini, cara-cara konvensional yang sebelumnya kita lakukan tuh dipindahin ke digital semua. Kayak misal, sekolah. Gara-gara mobilitas dibatasi, kemudian muncul adanya pembelajaran daring menggunakan perangkat teknologi agar proses pembelajaran tetap bisa berlangsung. Begitu juga dengan kebiasaan di berbagai lini kehidupan lainnya. Contoh lain, bekerja. Gak mungkin dong, hanya karena terjadi pandemi, terus semua orang menyerah dan berhenti bekerja. Padahal kan, kebutuhan terus bertambah, jadi kita semua gak punya pilihan, selain tetap banting tulang. Nah, agar tetap kondusif, kemudian digagaslah sistem baru yang bernama work from home. Seperti namanya, work from home, kerja dari rumah. Jadi segala macam urusan pekerjaan kita handle dari rumah. Praktis kan? Yup, secara umum cara ini memang berhasil diterapkan oleh banyak orang. Bahkan dinilai sebagai cara efektif karena kita tidak perlu mengeluarkan kos untuk transportasi ke kantor. Ya, meskipun ujung-ujungnya nggak semua pekerjaan bisa diterapkan sistem ini. Di ranah perekonomian misalnya, meskipun mobilitas dibatasi, aktivitas jual beli tetap harus dilakukan. Makanya, sistem belanja online kemudian menjadi semakin marak. Belanja online ini memang sudah ngetren dari dulu sih. Tapi gara-gara pandemi, sistem ini jadi jauh lebih ngetren lagi. Segala sesuatu bisa kita beli secara online dari mulai kebutuhan pokok sehari-hari, makanan siap saji, sampai hal remeh-temeh yang sebenarnya nggak kita butuh-butuh banget. Sistem ini juga nggak kalah praktis, kita cuma cukup duduk manis, membuka aplikasi belanja online, memilih barang yang kita inginkan, transfer, dan udah deh, tinggal nunggu barangnya diantar. Pandemi secara nggak langsung emang bikin tatanan hidup jadi jauh lebih praktis. Gak cuma di 3 ranah yang dicontohin tadi, digitalisasi dan perkembangan teknologi juga terjadi di semua ranah. Teknologi dan digitalisasi digunakan di hampir semua bidang untuk mempermudah pekerjaan. Jadi, di sisi lain kehadiran pandemi ini nggak sepenuhnya mendatangkan dampak buruk. Kalau dipikir-pikir lagi, pandemi mendorong manusia untuk melakukan inovasi yang membuat tatanan hidup jadi lebih baik. Inilah yang kemudian kita sebut sebagai dunia dan peradaban baru. Dunia yang jauh lebih maju, dunia yang lebih praktis, dunia dengan perkembangan teknologi yang semakin masif. Dan kabar baiknya, meskipun pandemi COVID-19 berangsur reda, inovasi ini tetap bisa dilanjutkan. Masyarakat secara umum telah menyadari betapa bekerjanya sistem dengan integrasi digital ini. Work from home ternyata jauh lebih efisien. Misalnya, atau belanja dari online ternyata jauh lebih hemat waktu dan tenaga, dan lain sebagainya. Dampak positifnya lagi, situasi krisis akibat pandemi COVID-19 membuat masyarakat jadi belajar banyak hal. Kita kemudian bisa melihat bagaimana perusahaan-perusahaan startup saat ini mulai berdiri dan berkembang. Terutama startup yang erat kaitannya dengan digitalisasi pada bidang yang kita sebutkan tadi. Startup belanja online misalnya, startup edutech yang menyediakan fitur pembelajaran online,
dan startup yang memfasilitasi pencarian pekerjaan online. Pandemi COVID-19 secara langsung maupun tidak langsung mendorong perkembangan teknologi menjadi jauh lebih maju. Akhirnya, inovasi-inovasi lainnya pun muncul. Harapannya, situasi ini bisa membentuk tatanan hidup yang jauh lebih baik dari kehidupan sebelum pandemi. Nah, itu tadi sekilas penjelasan terkait digitalisasi dan dunia baru pasca pandemi. Kalau menurut kalian gimana guys? Bagaimana kalian menyikapi dunia dan peradaban baru pasca pandemi ini? Apakah ide terkait dunia dan peradaban baru adalah ide yang bagus? Atau jangan-jangan ini bisa jadi ancaman yang serius? Komen di bawah ya.